Halo kawan junior, hai. Hari ini Kak Ojan dengan teman Kak Ojan, Koko. Ya, Koko. Kita mau cerita-cerita lagi. Cerita tentang? Tentang apapun. Wow, keren. Keren ya? Apa yang keren? Gak tahu. Yah, bilang keren tapi nggak tahu. Koko, Apa, Kak? ngomong-ngomong, kamu kalau lagi di rumah, terus bosen, kamu biasanya jalan-jalan nggak? Jalan-jalan. Kemana? Ke mall. Ke Kemana? pokoknya tempat wisata. Wah, jauh gitu? Nggak jalan-jalan deket rumah? Enggak, ngapain? Kok ngapain? Kalau kamu nggak jalan-jalan di dekat rumah, kamu nggak kenal tetangga, kamu nggak tahu lingkungan sekitarmu, gimana nanti kalau kamu ada sesuatu di dekat rumahmu, kamu jadi nggak tahu. Soalnya, Kak, dekat rumahku itu nggak ada apa-apa. Nggak ada lapangan? Ada sih. Nggak ada sungai? Ada. Ya, kamu bisa main di lapangan, di rumah tetangga atau ke sungai. Tapi kenapa? aku nggak suka. Kok nggak suka? Sungai di rumahku kotor, bau, jorok. Kok bisa kotor, bau, jorok itu kenapa? Soalnya banyak yang buang sampah di sana. Termasuk aku. Termasuk kamu? Enggak. Malu. Nggak boleh gitu. Sampah itu nggak boleh dibuang ke sungai. Tapi orang lain juga buang sampah di sungai. Ya, orang lain melakukan belum tentu benar. Oh gitu. Seperti cerita yang mau Kak Ojan ceritakan hari ini. Aku mau denger ya. Ya, boleh. Tapi kamu duduk ya. Oke. Kamu duduk yang rapi dan kawan junior juga akan mendengarkan dongeng yang akan Kak Ojan bawakan. Yaitu dongeng Bagus dan Sungai di Belakang Rumah. Pada hari Minggu pagi, Bagus, seorang anak kecil, lagi tidur sangat nyenyak. Padahal matahari sudah di atas kepala. Bapaknya membangunkan, "Gus, bangun." Enggak, Pak, aku masih ngantuk. "Bangun." Tapi kan hari Minggu, Pak. Bagusnya tidur sangat nyenyak. Dibangunin sama bapak. "Gus, bangun. Kenapa sih Pak harus bangun? Bapak mau minta tolong." Minta tolong apa, Pak? Rupanya bapaknya sudah bawa sekantong penuh sampah dan ingin meminta tolong Bagus membuangkan sampah ke tempat sampah di luar rumah. "Gus, ini sampah sudah penuh, bantuin Bapak buang sampah keluar." Iya, Pak, iya. Aduh. Lalu bangunlah Bagus, kawan junior. Dia cuci mata, cuci muka, cuci tangan. Lalu kata dia ke bapaknya, Mana, Pak, sampahnya? "Tuh, ambil, buang ke tempat sampah di depan gang ya." Iya, Pak. Diambil tempat sampahnya, kantong sampahnya, lalu dibawa keluar rumah. Ketika dia mau keluar rumah, Bagus bilang gini, Aduh, males banget buang sampah ke depan gang jauh banget. Pak, buang sampahnya ke belakang rumah boleh nggak, Pak? Weh, jangan. Tempatnya di depan gang, jalan ke depan. Tapi kan deket, Pak, di belakang rumah kan ada sungai. Jangan buang sampah ke depan gang ya, dengar ya. Iya, Pak, iya, Pak. Lalu ketika dia keluar rumah, dia tutup pintunya. Bagus bilang gini, Bapak nggak lihat juga. Sampahnya banyak, jalan ke depan gang susah, jauh. Aku ke belakang rumah aja. jalan dia ke belakang rumahnya, kawan junior. Lalu kantong besar sampah mau dia lempar ke sungai.
Bapak nggak lihat. Aku lempar. Hiya. Ketika mau lempar, kaget dia, berhenti karena dia mendengar suara. Suara itu bilang gini, "Wahai anak manusia." Weh, anak manusia? Aku? Siapa itu? Ternyata di bawah ada seekor kodok yang bisa berbicara. Kata kodok itu, "Wibik, wibik. Bolehkah aku meminta tolong?" Ada apa, kodok? "Wibik, bolehkah aku minta tolong? Coba lihat, kakiku tersangkut tali temali plastik dan aku tidak bisa pergi dari sini. Aku sudah berapa hari terjebak di sini. Tolong aku ya." Iya, sebentar. Lalu ditaruh Bagus kantong plastik itu di bawah. Kemudian dia bebaskan kaki kodok yang terbelit. Rupanya ada tali-tali plastik yang membelit kakinya. Setelah dilepaskan, kodok itu bilang, "Wibik, Wibik, terima kasih ya anak manusia yang baik. Kamu sudah melepaskan aku. Bolehkah aku minta tolong satu lagi?" Ada apa? Tolong sampaikan kepada manusia yang lain, jangan buang sampah di sungai." Bagus yang sedang membawa kantong plastik besar sampah jadi malu, kawan junior. Dia simpan kantong plastik sampah di belakangnya dan dia bilang, Baiklah. lalu buru-buru si Bagus lari ke sisi sungai yang lain. Dan ketika dia merasa dia sudah cukup jauh dari kodok tadi, dia bilang, Sekarang aku mau lempar di sini. "Hit." Ketika dia mau lempar kantong plastik sampahnya, tiba-tiba dia terhenti dan mendengar suara, Wahai anak manusia. Siapa lagi? Iya, siapa itu? Bolehkah aku minta tolong? ternyata yang berbicara adalah seekor ikan kecil di bawah sana, di bawah sungai. Lalu Bagus melihat ke sungai. Rupanya sungai di sana juga dipenuhi oleh sampah. Di tengah-tengah sampah yang banyak, Bagus melihat ada ikan kecil terjepit antara sampah. Dia bilang, Apa yang bisa aku bantu? kata ikan kecil, Aku sudah berhari-hari terjebak di tengah-tengah kantong plastik. Aku tidak bisa pergi. Aku kangen dengan ayah bundaku. Maukah kamu membebaskanku? lalu Bagus bilang, Baiklah. lalu ditaruhlah kantong plastik sampahnya. Kemudian Bagus meraih ikan kecil yang ternyata terjepit antara kantong-kantong plastik transparan. Ditarik kantong-kantong plastik itu, dikeluarkannya dari sungai, lalu dilepaskanlah anak ikan kecil. Setelah itu, ikan kecil bilang, Terima kasih. Kamu baik sekali. Berbeda dengan manusia yang biasa mengunjungi sungai. Boleh aku minta tolong satu lagi? Boleh? kata Bagus, Boleh. Minta tolong apa? Tolong sampaikan kepada manusia yang lain. Jangan buang sampah di sungai ya. Bagus yang sebenarnya sedang membawa kantong plastik sampah dan ingin melempar ke sungai jadi malu. Dia simpan kantong sampahnya di belakang dan dia bilang, Baiklah. lalu Bagus pergi meninggalkan tempat itu. Dia menyusuri sisi sungai yang lain jauh sekali. Dan ketika dia sampai agak jauh, dia mau lempar sampah lagi, kawan junior. Dia mau lempar lagi. Di sana ada kodok sama ikan. Gak apa-apa kalau di sini kayaknya tidak bahaya buat kodok dan ikan. Aku mau lempar sampah. Pas mau lempar, dia mendengar suara lagi. Dia mendengar suara begini. "Hei anak kecil." Siapa? "Aku di sini." Rupanya dia melihat di seberang sungai ada
kakek-kakek. Kakek itu bilang, Boleh aku minta tolong sama kamu? Iya kek. Ditaruhlah kantong sampah ke belakang dan dibilang, aku bisa menolongmu apa kek? Kata kakek itu. Kau tahu tidak? Kampung kakek ini setiap tahun terjadi banjir anak kecil. Oh, banjir terus? Aku minta tolong ya. Boleh? Boleh kek, boleh. Aku bisa menolongmu apa? Aku minta tolong anak kecil. Tolong cegah banjir supaya tidak membanjiri kampung kami lagi ya. Tolong ya. Tapi kek, aku cuma anak kecil kek. Aku masih kecil, aku tidak bisa mencegah banjir. Aku tidak bisa menolong kek. Lalu kata kakek itu, Bisa nak. Bisa. Bisa sekali nak. Caranya gimana kek? kakek itu bilang, Kamu bisa mencegah banjir. Caranya, jangan buang sampah di sungai. Karena membuang sampah di sungai akan menyebabkan banjir, nak. Iya kek. Bagus yang sebenarnya sedang membawa kantong sampah, malu dia taruh kantong sampah di belakangnya. Lalu pergi meninggalkan kakek tadi. Sampailah dia ternyata ke ujung sungai. Dia bilang, Di sana kodok jadi susah. Di sana ikan jadi susah. Di sana kakek-kakek jadi kebanjiran. Sepertinya kalau aku buang sampah di sungai yang ini enggak deh. oh rupanya dia masih mau buang sampah di sungai. Dilempar sama dia sampahnya ke sungai. Tuing! Biur! Jatuh ke sungai. Lalu pulanglah dia dengan santainya. Bagus. Sudah nggak apa-apa aku buang sampah di situ. Lalu sampai di rumah dia buka pintu, dia masuk ke kamarnya dan tidur lagi. Dan tiba-tiba Bagus kaget karena mendengar suara petir yang sangat kencang. Gimana suara petir? Buer! Kemudian petir diikuti dengan hujan yang sangat deras. Dan tiba-tiba ketika Bagus membuka pintunya, air sudah naik ke atas lantai. Dan dalam waktu cepat air naik lagi ke atas meja. Terjadi banjir. Bagus kaget, dia teriak, Bapak! Bapak! Bapak mana ya? Bapak! bapaknya nggak kelihatan, kawan junior. Dia panik, dia jalan di tengah-tengah air, dia buka pintu rumah dan keluar rumah. Ternyata air di mana-mana. Dan tahu nggak? Dia berjalan ke halaman rumah di antara air dan juga tumpukan sampah yang sangat banyak. Dia kaget. Wah, kok banjir banget sih? Gak pernah banjir, sampahnya di mana-mana. Bapak! Dan tiba-tiba sampah-sampah yang banyak tadi seperti sedang berenang dan menyatu, membesar dan berubah menjadi seekor monster yang sangat besar. Bapak, kamu siapa? Aku adalah temanmu, Bagus. Teman, aku tidak punya teman seperti kamu. Aku adalah monster sampah. Dan aku bisa ada karena kamu sering membuang sampah ke sungai, kan? Enggak, aku cuma buang sampah sekali ke sungai. Tapi itu sudah cukup untuk membuat banjir yang sangat banyak dari sampah-sampah ini. Sekarang ayo kita temenan. Aku nggak mau. Bagus berlari di tengah kubangan air. Kawan junior, dia lari dengan sekuat tenaga menjauhi monster. Tolong! Dan ketika monster sampah yang besar itu mendekatinya dengan bau yang sangat menyengat, tiba-tiba
Bagus kebangun. Tolong. Hah? Ternyata cuma mimpi. Nggak banjir. Dan tiba-tiba dia dengar suara bapaknya. Bagus, ayo nak, lama sekali. Cepat buangkan sampah ke depan gang. Iya pak, depan gang pak, bukan ke sungai. Bergegas Bagus ke dapur mengambil kantong sampah, keluar rumah dan berjalan bukan ke sungai, tapi ke depan gang karena di depan gang ada tempat pembuangan sampah sementara. Bagus tidak mau buang sampah ke sungai karena dia tahu ketika dia buang sampah ke sungai, sampah itu bisa menyebabkan banjir. Oh gitu ceritanya. Iya, gitu ceritanya Koko dan kawan junior. Jadi, dari cerita itu kita belajar apa? Kita belajar supaya Apa? jangan buang sampah di sungai. Iya betul. Pantesan Kak. Pantesan apa? Itu loh, sungai di tempatku kotor. Jadi kadang-kadang banjir. Iya, makanya mulai hari ini janji ya, Koko ya. Aku mau janji. Oh, janji apa? Aku janji Apa? aku sayang sungai. Hah, kok kamu pintar? Aku. Walah, biasa dong. Betul, kita harus sayang sungai karena sungai itu sangat penting buat kehidupan kita dan tempat sekitar kita. Ya. Yuk, kawan junior juga ikut ya janji ya. Janjinya gimana tadi? Janjinya gini, ikutin ya. Aku sayang sungai. Wah, pinter. Sekali lagi ya. Oke. Sekali lagi. 1, 2, kau jangan hitung sampai 3 ya. Ya. 1, 2, sekali lagi ya. Siap. 1, 2, yang kenceng ya. Iya Kak. 1, 2, 3. Aku sayang sungai. Sekali lagi. Aku sayang sungai. Oke deh, terima kasih sudah mendengarkan kawan junior. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Dah.